Ternyata bikin risol mayo mudah banget loh. Dan dalamnya creamy banget, rasanya gurih dan enak banget. Mendingan buat aja, simple kok cara buatnya. Dan enak banget. Tahan lama loh di freezer, kurang lebih 2 bulan sebagai stok nih. Yuk ikutin proses pembuatannya. Hai Bunda, apa kabar nih hari ini? Ketemu lagi dengan Linda di resep dapur cantik. Sebelum memulai video masakan ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Langkah pertama, saya mau rebus dulu nih jagungnya sampai matang. Kurang lebih sekitar 5 menit saja ya Bunda. Untuk resep-resepnya nggak perlu catat kok, nanti di kolom deskripsi akan saya cantumkan. Yang kedua, 9 butir telur ini saya akan rebus loh Bunda. Dengan tingkat kematangan telurnya jangan sampai keras ya. Saya gunakan kurang lebih 7-8 menit saja loh Bunda. Lalu saya pakai stopwatch nih biar lebih tepat. Dan saya gunakan smoked beef kurang lebih 6 helai nih atau 6 lembar sih. Saya potong kecil-kecil tapi tidak terlalu kecil banget. Kalau misalnya tidak mau smoked beef bisa pakai cornet juga nggak masalah. Bisa disesuaikan dengan keinginan Bunda atau disesuaikan dengan budget nih yang sehemat-hematnya. Nah, saya potong-potong dulu ya supaya menjadi kecil-kecil dan nanti masuk ke dalam risolesnya dan mudah digulungnya. Seperti ini nih Bunda. Nah, sudah saya potong-potong. Lalu saya masukkan ke dalam wadah. Jagung yang tadi saya rebus kan sudah dingin nih. Nah, saya piritkan nih semuanya. Seperti ini loh. Jagungnya juga harus yang fresh ya Bunda. Nah, jagungnya saya mulai pecah-pecahkan nih supaya nanti menyatu dengan smoked beefnya dan telurnya nih. Lalu saya gunakan keju slice seperti ini Bunda. Lalu saya potong-potong nih. Saya pakai kurang lebih 12 lembar loh. Saya potong seperti ini memanjang. Satu slice saya bagi 3 bagian. Lalu saya pisahkan ke tempatnya atau ke wadahnya. Nah, saya kasih seledri. Seledri secukupnya saja ya Bunda. Fungsinya supaya nggak bau amis loh dan rasanya lebih wangi dan lebih enak. Telurnya sudah mateng nih. Yang tadi saya rebus kurang lebih 7 menit loh Bunda. Dan terakhir saya mau bikin adonan untuk kulit risolesnya. Saya pakai tepung kunci biru dari Bogasari nih dan air kurang lebih 600 ml. Tambahkan 2 butir telur, lalu dimasukkan ke dalam adonan kulit risolesnya nih. Saya masukkan terigunya, lalu saya masukkan air secara perlahan. Pastikan adonannya tidak ada yang bergerinjil. Pastikan benar-benar halus ya Bunda untuk adonannya. Simple banget kok untuk resep adonannya. Lalu saya masukkan telurnya nih satu persatu sampai benar-benar tercampur rata. Kenapa sih harus pakai telur? Supaya adonannya itu kulitnya lebih kenyal dan lebih lentur teksturnya. Nah, seperti ini nih untuk adonannya. Kita aduk-aduk kembali dan pastikan semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, sudah hampir halus semua nih. Lalu saya tambahkan lada secukupnya saja ya Bunda. Tidak perlu terlalu banyak. Saya tambahkan penyedap rasa ayam nih. Kurang lebih saya gunakan 1 sendok teh saja ya Bunda. Lalu nanti saya campurkan kembali nih, biar nanti ada sedikit rasa-rasa gurih loh di dalam kulitnya itu. Nah, saya mau memastikan bahwa adonannya tidak ada yang bergumpal gitu. Nah, teksturnya seperti ini, encer ya Bunda. Jadi nggak perlu takut, untuk kuning telurnya juga nggak terlalu mateng banget. Jadi seperti ini, masih lembut-lembut gitu dan rasanya kenyes-kenyes gitu loh. Saya gunakan mayones.
saya gunakan 10 sendok. Tapi jika ingin lebih creamy bisa ditambahkan kok sekitar jadinya 15 sendok juga nggak masalah. Saya tambahkan penyedap rasa ayam yang tadi kurang lebih 1 sendok makan biar nanti ada sedikit rasa aroma gurihnya. Lalu saya tambahkan sedikit lada secukupnya. Saya aduk-aduk kembali. Nah, untuk mayonaise-nya bisa pakai Thousand Island juga nggak masalah kok. Lalu saya masukkan seledrinya nih. Saya campurkan di mayonaise-nya, jagungnya. Pokoknya ublek-ublek semua, diaduk-aduk semuanya jadi satu dan pastikan semuanya tercampur rata ya. Kita aduknya secara bertahap aja. Kalau langsung dimasukkan jadi satu semua susah deh ngaduknya. Nah, kalau misalnya mayonaise-nya kurang, tambahkan lagi karena memasak itu disesuaikan dengan selera loh Bunda. Tapi resep dapur cantik ini udah bener-bener andalan. Telurnya saya pecah-pecahkan. Untuk memecahkan telurnya jangan sampai halus banget ya Bunda, supaya nanti tekstur telurnya ketika dimakan masih ada loh. Teksturnya itu nggak terlalu sampai halus banget sih, tapi ada teksturnya biar yang makan bisa tahu oh ini ada telurnya dan masih ada kuning telurnya. Nah, creamy banget kan? Siap untuk dimasukkan ke proses kulitnya nih. Nah, kali ini saya mau bikin proses pembuatan kulitnya. Saya pakai panci yang anti lengket loh. Lalu saya tambahkan sedikit minyak, sedikit saja loh Bunda. Lalu saya masukkan 1 centong dulu adonannya. Kalau misal merasa kurang bisa ditambahkan lagi loh. Pan yang saya gunakan itu ukurannya cukup besar sih, 30 cm. Nah, kalau pengen lebih kecil bisa gunakan 20 cm saja yang standar untuk dijual-jual loh. Kali ini saya buat risolesnya yang cukup besar sih biar puas makannya. Nah, seperti ini nih kulitnya. Lalu saya masukkan nih adonannya yang tadi loh yang sudah tercampur rata. Kulitnya seperti ini ya, nggak perlu takut kok robek atau apapun. Dan jangan terlalu tebal ya. Untuk pan yang saya gunakan 30 dengan adonan yang seperti di atas, saya dapatnya kurang lebih 22 piece loh Bunda. Kalau misalnya pannya lebih kecil pasti dapatnya lebih banyak, sekitar 35 piece. Lalu saya masukkan kejunya nih. Kejunya saya masukkan kurang lebih 1 sampai 2 piece saja. Lalu saya mulai gulung nih. Cara menggulungnya simple banget loh ngelipatnya, seperti gulung lumpia loh. Nih lihat nih seperti ini. Nah, saya gulung lagi nih. Pastikan semuanya padat ya Bunda di tengah-tengah seperti ini. Gampang banget kan cara menggulungnya? Lalu pecahkan 2 butir telur dan siapkan tepung roti nih seperti ini. Kalau misalnya nggak mau pakai tepung roti, pakai tepung panir juga nggak masalah. Saya kocok dulu telurnya. Lalu risoles yang tadi saya udah gulung, saya masukkan ke adonan telur dan saya balurkan ke tepung roti nih. Pastikan semuanya itu tercampur rata ya. Nah, kali ini saya bikin risolesnya cukup besar loh. Sekali makan aja udah puas banget. Nah, seperti ini tertutup semua pakai tepung roti. Kalau pakai tepung panir juga nggak masalah sih. Saya pastikan dulu untuk tepung rotinya. Nah, sudah jadi nih. Enak banget nih kelihatannya. Dan saya mulai goreng sedikit untuk keluarga. Sisanya itu bisa jadi stok loh Bunda. Nah, kalau misalnya ada acara party ulang tahun, bikin aja, simple banget kan. Tambahkan cabai rawit hijaunya nih, biar ada yang hotnya itu loh, spicy-nya. Rasanya udah mantep banget deh Bunda. Nah, sebagai stok saya pisahkan nih, 1 kotak isinya 4 dan sampai 5 piece. Tahan sampai 2 bulan loh. Terima kasih Bunda.